Halo, perkenalkan nama saya Indri Ceria Agustin, NPM 2051084, mahasiswi Universitas Internasional Batam, Fakultas Hukum. Kali ini saya akan menjelaskan tentang video pembelajaran dengan menggunakan animasi tentang mata kuliah Hukum Investasi dengan materi tentang penanaman modal. Hukum investasi menurut Bagus Waisa Putra disebut sebagai norma hukum yang mengenai tentang investasi dan syarat-syarat investasi dalam hal penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing. Investasi ialah penanaman modal untuk jangka panjang dengan harapan sesuatu yang diinvestasikan bisa menghasilkan keuntungan di masa yang akan datang sebagai kompensasi secara profesional dan semua dampak risiko yang ditanggung. Penanaman modal menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 1 adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia, sedangkan bentuk-bentuk penanaman modal ialah seperti badan hukum ataupun perseroan terbatas yang memiliki syarat-syarat tertentu berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Apa sih yang dimaksud dengan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing? Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dalam Pasal 1 Ayat 2, penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan penanaman modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Adapun pihak yang dapat menjadi penanaman modal dalam negeri adalah yang pertama, orang perorangan warga negara Indonesia, yang kedua, badan usaha Indonesia, yang ketiga, badan hukum Indonesia. Sedangkan dalam pasal 1 ayat 3, penanaman modal asing adalah kegiatan penanaman modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Nah, penanaman modal asing biasanya dilakukan di ekonomi terbuka yang menawarkan tenaga kerja terampil dan prospek pertumbuhan di atas rata-rata bagi investor. Adapun beberapa kategori penanaman modal asing yaitu yang pertama, investasi horizontal. Jenis investasi ini secara langsung mengacu pada investor yang mendirikan jenis operasi bisnis yang sama di negara asing seperti yang beroperasi di negara asalnya. Yang kedua, investasi vertikal. Jenis investasi ini di mana kegiatan bisnis yang berbeda tetapi terkait dari bisnis utama investor didirikan atau diperoleh di negara asing. Yang ketiga, investasi langsung asing konglomerat. Nah, jenis investasi ini di mana perusahaan atau individu melakukan investasi asing dalam bisnis yang tidak terkait dengan bisnis yang ada di negara asalnya. Bentuk penanaman modal asing menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yaitu yang pertama, joint venture merupakan sebuah kesatuan perusahaan atau koperasi yang dibentuk antara dua pihak atau lebih dengan tujuan menyatukan sumber daya untuk menjalankan aktivitas ekonomi atau proyek tertentu secara bersama-sama. Yang kedua, joint enterprise ialah bentuk kerjasama antara perusahaan nasional dengan perusahaan asing, disebut juga sebagai bentuk kerjasama antar perusahaan. Yang ketiga, kontrak karya atau yang biasa disebut contract of work merupakan suatu kerjasama antara modal asing dengan modal nasional dengan membentuk Badan Hukum Indonesia. Yang keempat, sistem bagi hasil merupakan salah satu bentuk perjanjian yang dilakukan oleh pengusaha atau manajer modal dengan investor untuk mendapatkan keuntungan. Yang kelima, penanaman modal asing dengan kredit investasi. Nah, penanaman modal ini termasuk dalam salah satu bentuk penanaman modal asing di Indonesia. Penanaman modal satu ini juga banyak dilakukan oleh investor nasional untuk membiayai proyek yang ada di Indonesia. Yang terakhir, penanaman modal dengan dis rupiah. Penanaman modal ini adalah merupakan bentuk kerjasama campuran antara kredit dengan penanaman modal, pengembalian kredit diubah menjadi penanaman modal asing, pelunasan utang yang sebelumnya diperhitungkan berdasarkan valuta asing, tetapi dibayar dengan rupiah. Biasanya dilakukan untuk tagihan-tagihan kreditur asing yang tidak dijamin oleh pemerintah.
Proses pendirian perseroan terbatas memiliki modal dasar perseroan menurut pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 dan syarat-syarat sahnya pendirian suatu perseroan terbatas di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, yaitu adanya akta pendirian perusahaan. Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan. Pengesahan oleh Menteri agar perseroan diakui secara resmi sebagai badan hukum. Akta pendirian dalam bentuk akta notaris tersebut harus diajukan oleh para pendiri secara bersama-sama melalui sebuah permohonan untuk memperoleh keputusan Menteri Hukum dan HAM mengenai pengesahan badan hukum perseroan. Adapun tata cara mendirikan perseroan terbatas yaitu yang pertama, pengajuan nama perseroan terbatas dengan persyaratan yang dibutuhkan sebagai berikut: melampirkan asli formulir dan pendirian surat kuasa, melampirkan fotokopi kartu identitas penduduk, para pendirinya dan para pengurus perusahaan, melampirkan fotokopi kartu keluarga, pimpinan atau pendiri PT. 2. Pembuatan akta pendirian PT. Pembuatan akta pendirian dilakukan oleh notaris yang berwenang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan dari Menteri Kemenkumham dengan syarat pendiri PT minimal 2 orang atau lebih. Menetapkan jangka waktu berdirinya PT selama 10 tahun, 20 tahun atau lebih, atau bahkan tidak perlu ditentukan lamanya arti berlakunya seumur hidup. Menetapkan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan terbatas. Akta notaris yang berbahasa Indonesia. Setiap pendirian harus mengambil bagian atas saham kecuali dalam rangka peleburan. Modal yang dimiliki modal dasar minimal 50 juta rupiah dan modal disetor minimal 20% dari modal dasar. Minimal 1 orang direktur dan 1 orang komisaris, dan pemegang saham harus warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia, kecuali perseroan terbatas dengan modal asing atau biasanya disebut dengan perseroan terbatas PMA. Yang ketiga, permohonan SKDP yaitu surat keterangan domisili perusahaan yang diajukan kepada kantor kelurahan setempat sesuai dengan alamat kantor perseroan terbatas, yang mana sebagai bukti keterangan atau keberadaan alamat perusahaan seperti domisili gedung atau persyaratan lainnya yang dibutuhkan yaitu fotokopi pajak bumi dan bangunan yang itu tahun terakhir, terus juga perjanjian sewa atau kontrak tempat usaha bagi yang berdomisili bukan di gedung perkantoran, terus kartu tanda penduduk direktur, izin mendirikan bangun atau disebut dengan IMB jika PT tidak berada di gedung perkantoran. Yang keempat, pembuatan NPWP. Jadi permohonan pendaftaran NPWP diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan keberadaan domisili perseroan terbatas. Persyaratan lainnya yang dibutuhkan yaitu NPWP pribadi direktur perseroan terbatas, fotokopi KTP direktur ataupun fotokopi paspor bagi warga negara asing, khususnya perseroan terbatas penanam modal asing, SKDP dan akte pendirian perseroan terbatas. Yang kelima, pembuatan anggaran dasar perseroan dengan syarat bukti setor bank senilai modal disetor dalam akta pendirian, bukti penerimaan negara bukan pajak atau disebut juga PNBP sebagai pembayaran berita acara negara. Terus asli akta pendirian. Yang keenam, mengajukan SIUP. Permohonan pendaftaran SIUP diajukan kepada Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan Kota atau Kabupaten terkait sesuai dengan domisili PT. Yang ketujuh, mengajukan tanda daftar perusahaan atau yang disebut juga dengan TDP. Permohonan pendaftaran diajukan kepada Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan Kota atau Kabupaten terkait sesuai dengan domisili perusahaan. Yang terakhir, berita acara negara Republik Indonesia yang disebut juga BNRI. Setelah perusahaan melakukan wajib daftar perusahaan dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kemenkumham, maka harus diumumkan dalam BNRI. Dari perusahaan yang telah diumumkan dalam BNRI, maka perseroan terbatas telah sempurna statusnya sebagai badan hukum. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas mengatur secara rinci mengenai organ perusahaan. Organ perseroan terbatas terdiri dari 3, yaitu yang pertama RUPS atau yang disebut juga Rapat Umum Pemegang Saham. Yang kedua, direksi. Yang ketiga, Dewan Komisaris.